mau belajar yang gampang sore ini, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan yang bisa ingat dengan peringatan ini. Ya, yang bisa ingat dengan peringatan ini. Manusia itu seringkali mengalami masalah dalam hidupnya karena dia tidak sibuk ngurusi dirinya, tapi sibuk ngurusi orang lain. Ya, manusia itu seringkali dapat masalah dalam hidupnya karena dia tidak sibuk ngurusi dirinya, tapi justru sibuk ngurusi orang lain. Maksudnya bagaimana? Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kita rezeki. Ya, ngasih kita rezeki. Setiap orang ada bagiannya masing-masing, gak mungkin sama. Wajah saja kakak sama adik gak mungkin sama kok, walaupun kembar. Ya, walaupun kembar, ada bagiannya masing-masing. Suara satu rumah itu ada yang merdu, ada yang hampir sama merdunya, ada yang beda luar biasa. Rezekinya beda. Duit, ada tuh yang kakaknya duitnya sampai ngitungnya capek. Ya, tapi ada pula yang adiknya dengan kakak yang semacam itu, adiknya duit saja enggak megang. Ya, rezekinya masing-masing. Sebetulnya dengan rezekinya itu manusia bisa mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, dan kelapangan dalam hidup. Dengan rezekinya masing-masing itu, manusia sebetulnya bisa mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, kenyamanan dalam hidup. Syaratnya satu, jangan sibuk sama rezekinya orang lain. Ya, jangan sibuk sama rezekinya orang lain. Ini masih nyambung sama kajian sebelumnya ya. Nah, contohnya ada orang dapat gaji sebulan 2 juta. Kerjanya dari pagi sampai malam, dapat gaji 2 juta. Ada lagi yang kerjanya cuma 1 jam, dapat gaji 10 juta. 1 jam dapat gaji 10 juta. Yang satu bulan dapat gaji 2 juta. Sebetulnya yang gajinya 2 juta 1 bulan itu akan bisa bahagia, dia akan bisa nyaman, hatinya lapang selama gak sibuk ngurusi orang yang gajinya 10 juta dalam waktu satu jam. Hanya saja yang terjadi seringkali sebaliknya. Aku kok cuman segini ya dapatnya, kok gak seperti dia. Ada enggak yang modelnya begitu? Ada enggak? Suamiku kok seperti ini ya, kok enggak seperti suaminya? Ada enggak yang model begitu? Ada ya? Badanku kok seperti ini ya, kok enggak sebagus badannya? Ada enggak yang seperti itu? Ada. Betul ya? Akhirnya RUWET, ruwet. Begitu lihat gajinya dibandingkan gaji orang lain, nyesek. Ya nyesek. Karena apa? Sibuk ngurusi orang lain, gak ngurusi dirinya. Nah, kalau gak pengen nyesek, pengen lapang, pengen nyaman, contoh dapat gaji 2 juta 1 bulan. Maka pertama kali dia akan nanya, tugas saya dengan gaji ini apa? Itu namanya sibuk ngurusi dirinya sendiri. Kan setiap manusia dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas saya apa ya? Nomor 1, dikasih rezeki sama Allah. Tugasnya bilang terima kasih sama Allah. Syukur. Ya, bilang terima kasih sama Allah.
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pertanyaannya, orang yang dapat rezeki sibuk nanya tugasnya sama sibuk nanya tugas orang lain banyak mana? Duitnya dia tuh banyak, seharusnya dia banyak sedekah, sama aku dikasih duit, seharusnya aku syukur. Di antara bentuk syukur adalah saya berbagi kepada yang wajib, berbagi kepada yang sunnah. Tapi ada orang yang dia sibuk lihat orang lain. Kenapa duitnya banyak kok tidak banyak sodako? Ada enggak yang model begitu? Kita ini kan kadang-kadang begitu ya. Jadi sibuknya ngurusi orang lain, enggak ngurusi dirinya sendiri. Dapat 2 juta, oh Allah nyuruh saya syukur, terima kasih sama Allah. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih dapat rezeki 2 juta. Orang lain belum tentu dapat seperti saya. Engkau sudah ngasih saya, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dampaknya apa? Akibatnya orang kalau dikasih seneng, mesti seneng. Beb kok kalimatnya begitu? Lah iya toh. Diberi terus dia senang, ya pasti senang. Bu, belum paham? Saya pahamkan dikit lagi boleh? Ya. Ibu dikasih hadiah suami, misal kerudung harga 10.000, entah dapat atau enggak itu. Dikasih hadiah suami kerudung harga 10.000, dikasih, nih hadiah. Tahu itu harganya 10.000. Bahkan mungkin tahu itu kerudung bekas. Mungkin tahu gitu. Tapi dikasih sama suami, pilihannya kan cuman 2. Yang pertama menerima dengan senang, yang kedua menerima dengan mangkel, jengkel, sebel. Ibu pilih yang mana? Ayo yang mana? Kalau menerima dengan sebel, mangkel, jengkel berarti sudah milih hidup susah. Wong milih kok tadi yuk. Dikasih kan bisa seneng, tapi dia pilih apa? Sebel, mangkel, jengkel, enggak enak hati. Kamu itu bisanya belikan aku barang bekas. Ngasih kok seperti ini, jadi laki-laki. Suaminya ya bingung, lah aku nyet lanang. Aku ini laki-laki, kok disuruh jadi laki-laki. Tapi beda dengan yang satunya. Tahu itu barang bekas, tahu itu harganya murah, dia enggak mikir niat suaminya apa dan lain sebagainya. Dia tahu Allah ngasih saya kerudung, harganya 10.000 lewat tangan suami saya. Diterima, seneng, ya Allah terima kasih. Dapatnya apa? Seneng mesti. Hatinya pasti bahagia. Ya seperti saya sore hari ini, contoh misalnya sore hari ini, kok duduk kepanggih jenengan, Masya Allah, bukan gini ya, duduk kok lihat ada banyak orang di sini, nyawang aku kabeh gitu, nggak begitu, duduk kok lihat ada ibu-ibu istiqomah siap ngaji tiap hari Rabu. Terima kasih ya Allah, saya enggak usah capek-capek datangin satu-satu, didatangkan ke sini, saya tinggal ngajar, kemudian dapat ganjaran, dapat pahala. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Coba kalau dibalik. Ya coba kalau dibalik, kalimatnya begini. Mbok ki ruwet men to ya. Ben Rebo kok kumpul neng kene gitu ya. Arep karepe apa gitu. Misal begitu, naudzubillah min dzalik. Hati saya jadi enggak enak ya kalau sikapnya seperti itu. Tapi kalau sikapnya alhamdulillah, apalagi yang bagian dapur. Buatkan wedang jahe, betul ya? Nanti cuci cangkir. Buatkan roti ini Kak Zakiyah dan kawan-kawan, buatkan
roti air mineral, ya Mas Cahyo dan kawan-kawan buat air mineral tersebut. Ini kalau yang bagian dapur setiap Rebo ketemu jenengan, alhamdulillah entuk ganjaran akeh. Modal saya ini buat wedang jahe dapat ganjaran, pahala yang luar biasa, mesti seneng hati ini. Hatinya senang. Tapi kalau dibalik, ngerebu kok kayak gini ya. Tiap Rabu kok seperti ini, harus sisa-sisa ngurusi kompor, buat adonan roti, rewangi, ngelembur misal begitu. Iya, dapatnya apa? Keselati, keselawa, hatinya capek, badannya juga capek. Sakit dipahami? Alhamdulillah. Jadi pemirsa dimanapun antum berada, maka jangan pernah sibuk sama orang lain. Jangan pernah sibuk sama keadaan di luar sana. Hidup tuh cuman di sini. Boleh saya buktikan ya? Hidup cuman di sini. Contoh, ibu jalan, terus ada yang mencaci maki, misal saja, kudungnya elek, kerudungnya jelek, baju kok 5 bulan gak ganti, gak diurusi suami, kasihan suaminya gak pernah pulang. Lu misal gitu ya. Ada lisan-lisan naudzubillah min dzalik, seandainya ada ya yang berkata semacam itu. Gayane pengajian padahal melarikan diri dari rumah. Lisan-lisan jelek nih ya, ngomong di jalan. Itu dengar dari luar, pleng, masuk telinga kanan atau telinga kiri, entah lewat mata, lewat hidung, nggak tahu. Masuk gitu. Sebetulnya kan masalahnya di sini ya. Tinggal ngapain? Kunci. Selesai. Betul? Nah, contoh misalnya jenengan kok hidup ruwet dikirim WhatsApp sama orang. Gimana caranya biar nggak pusing sama kiriman WhatsApp-nya orang? Ya hapusen. Nggak usah pakai WhatsApp, nggak usah pakai aplikasi. Selesai. Hidup kok diruweti sama teleponnya orang, ya wes, gak usah pakai telepon, gitu aja kok repot. Ini kan urusannya di luar, gangguan di luar, cacian, makian, hinaan, suara gak enak dari luar, bukan di dalam. Ya tinggal yang di sini didandani, ojo dirungokno. Jangan didengarkan, selesai. Sibuk saja di sini, seneng-seneng, enak. Ibaratnya begini, kita lagi ngobrol sama anak asik, ada orang teriak-teriak, ngelek-ngelek. Begitu kita noleh ngelayani, kehilangan nikmat main sama anak. Tapi kalau kita pura-pura tuli, sibuk layani anak, maka yang hilang yang bengok-bengok. Betul? Maksudnya hilang bagaimana? Mungkin orangnya masih ada tapi nggak akan dengar lagi kita karena kita sibuk sama anak. Jadi hidup tuh cuma ngurus ini loh. Makanya jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah sibuk sama ngurusi orang lain, jangan fokus sama orang lain. Itu ringkasannya begitu. Sekarang intinya, iya. 3 menit selesai, gendang mulih. Pengajian ya, selesai pulang karena sudah mau maghrib, pahala alhamdulillah, yakin dapat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sederhana. Satu kata. Sesuatu yang kamu kerjakan dengan fokus, bahasa modernnya fokus. Kalau bahasa gampangnya kamu kerjakan istiqomah. Ya, kerjakan istiqomah. Sesuatu yang kamu lihat dengan sungguh-sungguh
sungguh. Perhatikan dengan benar. Tekuni dengan baik. Itu nanti akan tumbuh. Akan tumbuh, akan berkembang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, contoh misalnya Mas Cahyo sama Mas Abdurrahman lagi menanam hidroponik di situ kan ya. Itu ditekuni, mulai dari nyiraminya, diperhatikan ada hamanya atau tidak. Fokus, nggak diapa-apain, fokus ke situ, dia tumbuh, tumbuh. Lantai ini, yang depan musola dan gedung baru ini, ya, dimulai 1 meter, 1 meter, 1 meter, fokus, ya, lama-lama sudah lebih 200 meter persegi, betul kan? Tumbuh. Tembok itu musola yang lagi kita plester, dihaluskan, ditekuni, fokus 1 cm, 1 cm, 1 cm, ya lama-lama sudah 1 plong, ya. satu plong, fokus. Kalau kita fokus mengerjakan sesuatu, tidak terasa akan selesai, betul? Dan sesuatu itu akan tumbuh. Bayangkan kalau ibu-ibu fokusnya sama yang jelek-jelek. Bapak-bapak fokusnya sama yang jelek-jelek. Diliatin terus, fokus. Lama-lama mati ngadeg. Enggak terasa. Jeglek, stres, konslet. Geblak. Oh, barang enggak enak kok diliatin terus fokus sama yang enggak enak. Yang enggak enak itu akan semakin besar, semakin besar, sehingga yang enak-enak jadi enggak kelihatan, bahkan hilang. Bib kurang paham, oke, tak kasih contoh. Ya, pinjem rotinya. Ya, dua, pinjem aja kok. Ya, jazakumullah khairan. 1, 2, ya 2 roti ya Bu. Ya, yang ini piring kosong. Ini piring kosong. Piring kosong ini sepuronipun ingkang kadah. Misal isinya muntah. Isinya muntah. Sampingnya ada roti 2. Orang yang fokusnya lihat muntah di piring, rotinya kelihatan enggak? Rotinya kelihatan enggak? Enggak. Rotinya ada enggak? Ada. Tapi yang kelihatan apa? Semakin dilihat terus, maka semakin betul ya? Karena lihatnya muntah. Tapi orang yang lihatnya roti, butuh roti toh, enggak butuh muntah ya. Walaupun ada muntah di sampingnya, lihatnya roti, lama-lama apa? Muntahnya enggak kelihatan. Yang kelihatan cuman roti. Ini terjadi enggak? Terjadi. Tuh loh, kalau kita lagi makan pelem bosok toh, mangga bosok. Ada bagian yang bosok, ada bagian yang tidak bosok. Sementara kita pengen makan mangga, yang dilihat yang mana? Yang enggak bosok. Dioncek pun bosoknya masih ada kok, lep selesai. Sing bosok gak usah ditonton, selesai buang. Betul? Lah hidup tuh cuman gitu kok, wangel ngopo ya. Hidup tuh cuman seperti itu. Sing bosok ki aja mbok sawang. Yang bosok tuh jangan dilihat. Fokus saja sama yang mateng, enggak kematengan ya. Kalau kematengan namanya bosok. Bisa dipahami Bu? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau pulang jangan cari yang bosok. Jangan cari muntah. Wong rumah itu kalau kita lihat yang kotor ya nanti hatinya enggak enak. Yang enggak kotor itu yang diliatin terus. Yang kotor dilirik boleh, tapi jangan disawang terus. Nanti hatinya jadi tidak enak. Jadi fokuslah sama yang enak-enak, yang baik-baik. Yang enggak enak, enggak baik jangan dilihat, jangan fokus, jangan diperhatikan.